Hai, saya Dian Rahma Putri, NPM 2013-054036. Di sini, saya akan meresum tentang materi tata ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dalam ejaan, tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. 1. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. 2. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. 4. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan H, Eng, Nya, dan Sya masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. 6. Huruf kapital. Pemakaian huruf kapital sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekilas, kaidah-kaidah itu tampak sederhana. Namun, jika kita cermati, persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Lebih dari 10 kaidah pemakaian huruf kapital yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 7. Huruf miring. A. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. B. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. C. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 8. Huruf tebal. A. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. B. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata. Setelah penggunaan huruf kaidah berikutnya yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah kaidah penulisan kata. Kaidah ini meliputi penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata ganti, penulisan kata depan, dan penulisan kata sandang dan partikel. 1. Penulisan kata turunan atau berimbuhan. A. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. B. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 2.
Penulisan kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Penulisan gabungan kata. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu, dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. 4. Penulisan kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. 5. Penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 6. Penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Dalam praktiknya, penulisan partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 7. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. 8. Penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. 9. Penulisan kata sandang si dan sang. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Pemakaian tanda baca. Tanda baca yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, tanda kurung, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Penulisan unsur serapan. Yang dimaksud dengan unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, kaidah penulisan unsur serapan diatur dalam bab tersendiri. Dalam bab itu terdapat ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengindonesiaan kata atau istilah asing, yakni bahwa penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Pada kenyataannya, pengindonesiaan kata atau istilah asing, terutama dari bahasa Inggris, sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Pengindonesiaan kata asing dengan hanya mengubah ucapannya atau tulisannya tetap, tetapi berubah ucapannya. B. Pengindonesiaan kata asing dengan mengubah tulisan dan ucapannya atau tulisan dan ucapan berubah. C. Pengindonesiaan kata asing yang sudah lazim.